6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Friends, perkenalkan nama saya Nanda Rizky Nuraini, NPM 2003021037. Di sini saya akan presentasi pengantar manajemen. Materinya yakni pendelegasian wewenang. Dosen pengampu pengantar manajemen yakni Miss Silvi Nuryasari. Saya kuliah di Institut Islam Negeri Metro di Lampung. Saya mengambil jurusan perbankan syariah dan saya sekarang semester 2. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya subscribe, like, dan komen biar tambah tahu tentang Nah, pertama yakni pendahuluan. Pendelegasian merupakan elemen yang esensial pada fase pengarahan dalam proses manajemen, karena sebagian besar tugas yang diselesaikan oleh manajer atau tingkat bawah, menengah, dan atas bukan hasil usaha mereka sendiri, tetapi juga hasil usaha pegawai. Bagi manajer, pendelegasian bukan merupakan pilihan, tetapi suatu keharusan. Ada banyak tugas yang seringkali harus diselesaikan oleh suatu orang. Dalam situasi ini, pendelegasian sering terkait dengan produktivitas. Ada banyak alasan yang tepat untuk melakukan pendelegasian. Kadangkala, manajer harus mendelegasikan tugas rutin sehingga mereka dapat menangani masalah yang lebih kompleks atau yang membutuhkan keahlian dengan tingkat yang lebih tinggi. Manajer dapat mendelegasikan tugas jika seseorang telah dipersiapkan dengan baik, dapat digunakan dengan baik, atau memiliki keahlian yang tinggi, lebih cakap tentang cara menyelesaikan masalah. Pendelegasian juga dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran atau pemberi kesempatan kepada pegawai. Pegawai yang tidak delegasikan tanggung jawabnya ya sesuai dapat menjadi bosan, tidak produktif, dan tidak efektif. Slide yang kedua yakni pengertian dari pendelegasi. Delegasi adalah suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Sedangkan pendelegasian adalah pelimpahan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab kepada orang lain. Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutinitas sebaiknya didelegasikan ke orang lain agar seorang manajer dapat menggunakan waktunya untuk melakukan tugas sebagai seorang manajer. Arti pendelegasian. Pendelegasian adalah kegiatan seseorang untuk menugaskan stafnya atau bawahannya untuk melaksanakan kegiatan dari tugas manajer yang bersangkutan dan pada waktu bersamaan memberikan kekuasaan kepada staf atau bawahan tersebut sehingga bawahan itu dapat melaksanakan tugas-tugas itu sebaik-baiknya serta dapat mempertanggungjawabkan hal-hal yang didelegasikan kepadanya. Menurut Manulak pada tahun 1988, pendelegasian merupakan proses penugasan, wewenang, dan tanggung jawab kepada bawahan. Menurut Suja pada tahun 1990. Kita masuk ke slide selanjutnya tentang pendelegasian wewenang. Kita mulai masuk ke materi yang lebih inti. Pendelegasi wewenang adalah proses yang paling fundamental dalam organisasi sebab pemimpinan tak akan sanggup melakukan segala sesuatu dan setiap keputusan. Pendelegasian atau pelimpahan wewenang merupakan salah satu elemen penting dalam fungsi pembinaan. Sebagai manajer, perawat, dan bidan menerima prinsip-prinsip delegasi
agar menjadi lebih produktif dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Pendelegasian wewenang adalah proses di mana manajer mengalokasikan wewenang kepada bawahannya. Slide yang terakhir yakni pendelegasian menurut para ahli adalah menurut Ralph C. Davis, pendelegasian wewenang hanyalah tahap dari suatu proses ketika menyerahkan wewenang berfungsi melepaskan kedudukan dengan melaksanakan pertanggungjawaban. Menurut Melayu S.P. Hasibuan, pendelegasian wewenang adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator kepada delegat untuk dikerjakan atas nama delegator. Yang terakhir yakni menurut Harold Coons and Shirley O'Donnell, pendelegasian wewenang merupakan pokok yang dapat diambil oleh pemberi wewenang. Hal itu adalah sifat wewenang si pemilik wewenang atau pemimpin. Tidak selamanya menyelesaikan sendiri kekuasaan ini dengan menyerahkan wewenang itu. Bagian wewenang itu ada 3. Yang pertama wewenang lini, yang kedua yakni wewenang staf, yang ketiga yakni wewenang fungsional. Oke, kita mempelajari satu-satu ya. Yang pertama yakni wewenang lini. Wewenang lini adalah wewenang di mana atasan melakukan bawahannya langsung, yaitu atasan langsung memberikan wewenang kepada bawahannya. Mewujudnya dalam wewenang pemerintah dan tercermin sebagai rantai perintah yang diturunkan ke bawahan melalui tingkat organisasi. Struktur wewenang lini. Strukturnya ada banyak. Yang pertama yakni organisasi kecil, yang kedua jumlah pegawai sedikit, yang ketiga pemilik biasanya menjadi pemimpin tertinggi dalam organisasi, yang keempat hubungan kerja bersifat langsung atau face to face, yang kelima spesiali yang dibutuhkan rendah, yang keenam anggota berorganisasi saling kenal mengenal. Yang ketujuh tujuannya sederhana. Yang kedelapan alat-alat sederhana. Yang kesembilan struktur organisasi sederhana. Yang selanjutnya produksi yang dihasilkan belum beraneka ragam. Yang selanjutnya pimpinan organisasi seseorang tunggal. Yang terakhir garis komando ke bawah kuat. Yang selanjutnya yakni staf wewenang. Staf wewenang adalah hak yang dipatuhi oleh satuan-satuan staf atau para spesialis untuk menyarankan, memberikan rekomendasi atau konsultasi kepada personalia ini. Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh orang yang duduk sebagai staf yaitu dengan menganalisa melalui metode kuesioner, metode observasi, metode wawancara, atau dengan menggabungkan ketiganya. Baseline mengajukan 6 pokok kualifikasi yang harus dipengaruhi oleh seorang staf, yaitu yang pertama, mengetahui yang luas tempat di mana dia kerja. Yang kedua, punya sifat kesetia tenaga yang besar, kesetiaan yang besar, inisiatif pertimbangan yang baik, dan kepandaian yang ramah. Yang ketiga yakni punya semangat kerja yang sangat ramah. Keempat, kestabilan emosi dan tingkah laku yang sopan. Yang kelima, kesederhanaan. Yang keenam, kemauan baik dan optimis. Selanjutnya yakni kita lanjut ke wewenang fungsional ya. Wewenang fungsional merupakan tipe ketiga dari struktur yang ditemukan dalam organisasi, baik secara temporer atau permanen. Perbedaan antara struktur lain dan lini dan staf dan fungsional adalah pada fungsional. Staf ahli melaksanakan wewenang langsung atas beberapa jalur aktivitas departemen. Kadang-kadang wewenang fungsional adalah hasil dari kebijakan tak tertulis. Keuntungan dari wewenang fungsional
itu ada dua, yakni pekerja dapat menarik keuntungan dari para ahli dari berbagai bidang. Kerugian wewenang fungsional kemudian akan muncul pada perilaku organisasi yang terkaitkan dengan melayani dua